أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan. Hari ini adalah Perang Tabuk. Iya, Perang Tabuk. Setelah 1 tahun kita tidak jumpa, Alhamdulillah Allah jumpakan di tahun 2020 ini. Semoga iman kita semakin kuat, ukhuwah kita semakin kokoh, keluarga kita semakin dijadikan keluarga sakinah, ibadah kita semakin ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Perang Tabuk. Iya, mungkin Bunda masih ingat perjalanan dulu tentang kisah Perang Mu'tah. Masih ingat? Masih ingat gak ya? Iya, Masya Allah. Berarti kalau ingat gak usah diulangin lagi. Iya, tapi nanti ibu bisa cek lagi ke belakang bagaimana Perang Mu'tah ini. Namun yang jelas pada waktu itu ada kaitannya dengan bangsa Romawi, Bunda. Sekarang gini, yang berkuasa pada waktu itu cukup banyak beberapa alasan kenapa terjadinya perang daripada Tabuk ini. Bunda, saya ingin sampaikan, iya, jadi dulu ini untuk pengantarnya, di dunia ini ada kerajaan yang sangat luar biasa sekali dan banyak para pengikutnya. Ada yang namanya kerajaan Romawi dan ada namanya kerajaan Persia. Bisa dipahami, Bunda? Kalau dulu di zaman kita aja, waktu kita SD SMP mungkin kita masih mendengar yang namanya 2 adik kuasa itu dulu tuh. Mana sama mana tuh? Amerika sama apa? Rusia sama Uni Soviet kalau nggak salah. Iya. Jadi siapa yang akan berada di belakang Amerika, ikutlah. Negara ini ikut Amerika, negara ini ikut Amerika, negara ini ikut Amerika. Jadi kalau ada apa-apa, dia ini adalah bersama dengan Amerika dulu. Ya, ada lagi negara, kalau ini dengan Uni Soviet, dengan Uni Soviet atau dengan Rusia, akhirnya kelompok-kelompok terbagi 2. Ada yang bloknya ke Amerika, ada yang bloknya ke Uni Soviet. Bisa dipahami nggak, Bunda? Indonesia di mana? Non blok. Indonesia tidak ke sana, tidak kemari. Iya. Kenapa? Makanya jadilah kadang-kadang jadi apa? Perdamaian, tim perdamaian untuk mengakurkan. Subhanallah. Itulah kata-kata yang sangat luar biasa. Dan punten, dulu pun demikian, Bunda. Ada Persia, ada Rusia. Punten, salah. Ada Persia dan ada Romawi. Sedikit, iya, tapi fatal. Iya, punten, iya, kurang konsen. Maklum baru pertama kali. Iya, setelah liburan panjang. Iya. Subhanallah, saya ulangi lagi. Iya, jadi ada yang namanya bangsa Romawi dan ada yang namanya Persia. Dan kebanyakan pada waktu itu Jazirah Arab itu paling banyak ikutnya itu ke Romawi, Bunda. Ikutnya Romawi. Jadi kalau dibilang kaki tangannya Romawi lah gitu, Bunda ya. Sekarang Arab tuh banyak ke Romawi, dikit-dikit Romawi. Kalau sekarang kita mungkin di Indonesia, kalau ngebloknya kita ini, kalau dalam buatan teknologi itu larinya kemana biasanya? Cina. Iya, yang ada produksi Cina itu kan Masya Allah gitu ya, yang mahal bisa dijadiin murahnya semuanya. Tapi ya itu dia. Tapi kita ini kalau sudah dibilang Jepang, kira-kira apa? Yakin apanya? Barangnya bagus. Iya, ininya keren, ininya itu, ininya Masya Allah. Kalau udah Jepang ini punya, ini Jepang. Iya, ada merek apa yang terkenal dengan Jepang. Bisa dipahami, Bunda? Kayaknya kiblatnya itu kalau elektronik itu ke sana gitu. Nah, punten, dulu ini kayaknya kiblatnya itu ke Romawi. Apapun Romawi. Ternyata, punten Bunda, begitu Mekah ditaklukkan, Mekah takluk, lalu perang Hunain takluk juga kan. Banyak kabilah-kabilah Arab yang kagum terhadap Madinah. Maksudnya kagum terhadap Rasulullah. Bisa dipahami, Bunda? Kagum terhadap Rasulullah. Waduh, hebatnya Madinah nih, hebat Madinah. Maka bangsa Romawi dengan mengatakan, kalau dibiarkan aja nanti pengikut kita habis nanti. Jadi ngefansnya ke siapa? Ke Madinah. Makanya kita buktikan, kalahin Madinah, maka semua yang mengagungkan Madinah akan tumbang. Kita buktikan, kita menang, kita buktikan, kita jago, kita buktikan, kita hebat. Dengan cara apa? Perangi aja Madinah. Ini salah satunya. Ini salah satu kenapa Madinah ini digempur, diserang.
Iya, salah satu di antara penyebabnya karena apa? Karena hilangnya wibawa bangsa Romawi di Jazirah Arab. Terlebih lagi di perang Mu'tah, itu kan subhanallah dipermalukan sama pasukan muslimin saat itu. Dipermalukan, iya, dipermalukan. Dan sekarang ini mereka tidak mau lagi untuk dipermalukan. Apalagi dengan sekarang, waduh, nama umat Islam, nama Madinah makin menyebar, Madinah makin kuat, Madinah makin kokoh. Dengan mata dahsyat nih Madinah, keren nih Madinah. Gimana caranya? Kita serang saja. Maka mengumpulkanlah bala tentaranya Romawi ini, subhanallah, untuk menyerang mana? Madinah. Itulah awal di antara penyebab yang ada. Romawi menyiapkan pasukan, sampai berita kemana? Sampai berita ke Mekah. Sampai berita kemana? Ke Madinah. Rasulullah kan sudah selesai perang Hunain, bunda. Begitu tiba di kota Madinah, dengar kabar bahwa Romawi sedang menyiapkan pasukannya, jujur di Madinah kaget. Romawi terkenal dengan Herkal, terkenal kalau bahasa kerennya mungkin Hercules, ya. Terkenal dengan berbagai macam kekuatannya, dahsyatnya, teori perangnya, pasukannya, alat-alat perangnya, jumlah yang banyak sekali. Maka orang Madinah, Romawi akan menyerang kita. Itu punten-punten langsung menjadi sedikit kepikiran. Maka kalau dalam keadaan di Madinah ada suara apa saja yang biasanya tidak terdengar, jangan-jangan pasukan Romawi ini, jangan-jangan Romawi ini, jangan-jangan Romawi ini. Seperti itu. Waspada. Orang yang namanya munafik, digoreng tuh berita itu. Alah, tinggal hancur nih Madinah ini kalau gini. Ya, beres nih Madinah ini, hancur nih, beres nih. Orang munafik ada di dalam kira-kira? Ada, bunda. Hobinya itu apa yang dia lakukan? Melemahkan iman seseorang, menghancur ibadah seseorang. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di Indonesia, tidak di majelis taklim, mencoba untuk menghancurkan, paling tidak ibadah dirinya hancur. Lagi enak-enak ibadah di Mekah, di Madinah, dia omongin, tahu nggak ya si Atu tuh begini pada gini, sebaiknya begini, sebaiknya begini, aturan begitu, aturan begini. Padahal lagi enak ibadah tuh, hancur nggak ibadahnya tuh? Hancur. Makanya kalau lagi di Mekah, di mana tutup telinga, tutup mata semuanya, saya fokus ibadah. Mau bicara apa bicara, nggak apa-apa, diamin aja, terus lanjut. Setannya juga gede-gede di Mekah sama di Madinah mah. Hati-hati, bunda. Itu golongan seperti itu. Ibu lagi enak-enak ibadah, lagi enak-enak di Mekah, lagi enak-enak beribadah semuanya, diomongin apa saja. Misalnya, itu jangankan di Mekah, di Madinah, apa saja. Dengan mengatakan, bicara sama temennya, tentang temennya lah kira-kira. Tahu nggak ya si Atu tuh begini tadi tuh, kemarin tuh malah begini. Iya sama saya juga gitu. Udah nanti nggak usah ditemenin. Apalagi ibadah tuh, bunda. Itu paling tidak menghancurkan ibadahnya diri sendiri. Udahlah, lancar saja, sukses, cobalah baik-baik yang ada. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kemarin, masya Allah, alhamdulillah, ibadah umroh yang kita laksanakan tuh alhamdulillah, iya. Kami mencoba untuk mendekatkan kepada sunnah-sunnah yang ada. Bagaimana caranya? Iya, mungkin dengan mengatakan, kenapa sih? Kalau kami terbiasa dari sejak kami membimbing itu, kecuali kalau dulu waktu kami tinggal di sana ada beberapa yang ingin dicoba ketika melaksanakan tawaf itu, Allahumma begitu kan, segala macamnya. Dulu itu kira-kira tahun 97 95 tuh kalau ada yang berteriak, berdoa dikeraskan gitu, mutawe di sana, jangan keras-keras, diam, dimarahin. Kenapa? Karena teriak-teriak lagi doa itu kurang baik. Mintalah kepada tadarruan wa khifyatan. Mintalah pada Allah sambil berteriak dalam hatimu sekeras-kerasnya. Tapi saya nggak tahu doa apa, makanya harus bagaimana? Lah, masa doa sendiri kita tahu? Ibu ketika doa sama nggak doa saya? Lain. Ibu minta doa apa saja silakan, yang dipinta. Iya. Makanya bimbingan itu mengatakan, ini loh Ka'bah, ini Anda doanya terserah Anda punya harapan apa, punya keinginan apa. Tapi saya nggak tahu caranya doa. Masa doa nggak tahu caranya? Tinggal minta sama Allah. Ibu kalau minta duit sama emak sama bapak dulu bisa nggak? Siapa yang ngajarin? Nggak, sama Allah minta apa saja. Apa yang dipinta, apa yang dipohon, bilang, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu, ya Allah minta aja. Ketika tawafnya demikian, subhanallah. Makanya dari dulu juga cobalah minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan minta apa yang diinginkan, apa yang dimohonkannya, segala macam tumpahkan di sana, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita lagi tawaf,
mencari waktu sepi atau waktu rame kira-kira? Waktu sepi atau waktu rame? Kapan ramenya tawaf nih? Ya, apa kapan sepinya tawaf nih? Biasanya jadi sepi ya? Tapi nggak pernah sepi ya? Makanya namanya juga Makkah. Makkah itu yang selalu berdesak-desakan. Kalau tawaf sepi aneh. Ya, ini aneh banget. Tapi waktu kami tinggal di sana, masih bisa merasakan sepinya tawaf tuh Mi ya. Hampir tiap putaran tuh kecup Hajar Aswad tuh. Iya dulu tuh, kamu masih tinggal di sana. Sekarang mau, waduh, nggak bisa cuma melongo aja. Subhanallah, saking padatnya. Penuh luar biasa. Tapi memang begitulah. Makkah artinya berdesak-desakan. Subhanallah. Demikian adanya. Maka tidak di majelis taklim, tidak di masjid, bahkan di Mekah, di Madinah. Di Madinah orang munafik ada nggak pada waktu itu? Ada. Zaman sekarang kira-kira ada nggak? Juga tetap ada. Apa artinya? Dalam keadaan situasi seperti itu mengganggu untuk konsentrasi ibadah hilang. Yang ada bicara apa saja yang tidak bermanfaat. Padahal di Mekah, padahal di Madinah rugi seperti itu. Sangat merugikan sekali. Subhanallah. Belum lagi dengan status HP-nya, belum lagi WhatsApp-nya, belum lagi ininya. Waduh luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi dengan cara seperti itu yang menjadikan kita ini umrah mabrurah, haji mabrur, itu artinya apa? Arahkan, laksanakan oleh kita sendiri. Arahkan, silakan laksanakan sendiri. Subhanallah, cara mengarahkannya begini loh, begini silakan praktekkan, begini silakan praktekkan. Masya Allah, kenyataan yang sangat luar biasa. Ini orang munafik, begitu datang ada kabar orang-orang Romawi akan menyerang, digorengnya. Apa dia bilang, mengatakan, oi, tinggal tumbang dah sekarang mah. Makanya jangan belagu, sok-sok putuh Mekah, sok-sok beranggungan Hunain. Jangan belagu. Nih Romawi kalau datang kayak apa sekarang ini? Kita ini diemplek-emplek udah kayak uli nanti nih. Bagaimana kita udah kalah ini Romawi, siapa yang tidak kenal dengan Romawi? Bahaya dengan Romawi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sangat mengerikan sekali. Siapa itu? Bangsa Romawi akan datang. Bener lagi ngumpulin. Romawi sedang siap-siap untuk mengumpulkan. Berita semakin ada suara yang aneh. Jangan-jangan Romawi. Ada datang pasukan, maksudnya ada datang berita, ada berita baru. Padahal memberitahukan. Maklum baru pertama 2020. Ya, mau memberitahukan, ya. Saya mau memberitahu, tapi diberitai juga sama kan, diberitai gitu, tapi ya astagfirullah, maksudnya bukan begitu ya. Mau memberitahukan tentang ada perdagangan yang akan datang, ada kabilah datang, padahal misalnya ada pengumuman penting, pedagang dari Syam baru datang, gitu kan, itu biasa. Ada pengumuman penting misalnya, ya, ada tamu dari mana, itu biasa. Tapi setiap pengumuman penting, jangan-jangan Romawi, jangan-jangan Romawi. Jadi pikir tuh udah Romawi, udah jadi melekat dalam pikiran ini. Dan Rasulullah nanti kita lihat bagaimana sikap dan kecekatan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Maka apa yang terjadi bunda? Berita santer yang luar biasa. Simpanlah, mulai isu datang berita dari Romawi akan menyerang. Itu berita terus santer. Dari bangsa Romawi pun mereka berpikir. Apa pikiran mereka? Kita akan berperang dengan Muhammad. Muhammad itu, orang Romawi baca Injil nggak? Baca Injil, baca tentang Taurat, baca. Dan mereka tahu akan datang Nabi akhir zaman itu. Mereka tahu banget, ayahanda bunda. Mereka tahu banget akan ada Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Mereka tahu. Dan mereka mengerti dan mereka paham, tahu semuanya. Karena apa? Mereka tahu tentang masalah ini. Lihat, mereka bilang, kalau memang itu Muhammad, Nabi yang ada dalam Injil dan ada dalam Taurat, maka kalau kita menyerangnya, kita tidak akan pernah mampu untuk memenangkannya, dan pasti kita akan kalah. Kata siapa itu? Kata Romawi. Terus bagaimana? Lalu Raja Romawinya dengan mengatakan begini aja, kalau kita menyerang ke sana, kalau memang itu Nabi, pasti kita kalah. Kenapa? Nggak ada Nabi kalah dalam peperangan, pasti dibantu oleh siapa? Allah. Terus begini aja, kita ini masalahnya tinggal satu, cek dulu dia Nabi apa bukan. Kalau dia Nabi, berarti kita ada pemikiran langkah selanjutnya. Tapi kalau dia bukan Nabi, udah nggak ada pilihan lain, serang. Karena jumlah kita bisa banyak. Bisa dipahami nggak bunda? Kalau dia Nabi, kita pikir ulang, perang apa tidak.
Kalau dia bukan nabi, nggak usah ada pikir-pikir lagi, langsung serang. Kenapa? Karena nggak mungkin jumlah kita yang sedikit ini atau jumlah kita yang banyak ini dapat dikalahkan oleh mereka. Kalau mengandalkan jumlah. Tapi kalau nabi pasti ditolong oleh Allah. Maka tinggal cek saja dia nabi atau bukan. Itu pertanyaan besarnya. Dia itu nabi apa bukan ya? Dia itu nabi atau bukan? Itu aja pertanyaan. Dia nabi apa bukan? Itu yang ditanyakan. Maka kata Raja Romawi, pilih. Kita cari seorang yang agama Nasraninya kuat, pintar, cerdas. Lalu apa? Menarik, sopan. Pokoknya cari orang yang paling top, yang masih muda, yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling kuat imannya. Siapa diantaranya? Dicari, ketemulah seorang pemuda bangsa Romawi, orang Nasrani, menguasai bahasa Arab yang luar biasa. Pintar, cerdas, Masya Allah, akhlaknya bagus. Siapa laki-laki ini? Ada yang tahu nama laki-laki ini siapa? Nama laki-laki ini yang jelas belum pernah ke Cinere. Iya. Jangan membayangkan siapa ya, bukan. Nama laki-laki ini adalah At-Tanuhi. Namanya ada At-Tanuhi. Panggillah Tanuhi. Wahai Tanuhi, kemari. Tanuhi bertanya, ada apa? Wahai Paduka, kamu diutus oleh aku, datanglah ke kota Madinah. Tugasmu adalah mengecek tentang dia, Muhammad, nabi apa bukan. Emangnya kenapa wahai Paduka? Kalau dia nabi, kita akan pikir ulang perang atau tidak. Kalaupun perang, bagaimana sistemnya. Tapi kalau dia bukan nabi, maka kita perangi saja karena jumlah kita banyak. Pertanyaannya, kata Tanuhi, jadi aku datang ke sana untuk mengecek dia nabi atau bukan? Iya. Tandanya raja itu begini. Dia pernah kirim surat kepada aku. Maka seorang nabi, kalau pas utusan raja yang pernah dikirim surat, ulangi lagi, seorang nabi kalau pernah ngirim surat kepada raja, lalu raja itu mengirim utusannya ke nabi itu, maka nabi itu pasti akan bertanya tentang surat yang pernah dikirimkan ke rajanya sebelum membicarakan apa-apa. Bisa dipahami bunda? Misalnya nih, kalau ada nabi sekarang nih, kalau ada nabi sekarang sudah tidak ada nabi ya. Nih kalau ada nabi, tidak ada nabi. Kalaulah ada nabi, nabi itu misalnya kirim surat sama ibu. Setelah surat itu sampai ke ibu, lalu ibu kirim utusan ibu untuk ketemu dengan nabi itu. Misalnya, begitu datang, Assalamualaikum ya Nabi Allah, aku utusannya dari Fulan. Maka Nabi pertama kali akan berbicara mengatakan, oh Fulan, surat yang aku kirimkan ke majikanmu udah sampai belum? Pasti ditanya adalah surat. Sebelum berbicara apa-apa, sebelum berbicara berapa jauh perjalanan dari sana kemari, selama di perjalanan ada apa saja, di negara kamu musim apa, bagaimana itu ini, enggak ditanyakan dulu. Pertama kali yang akan ditanyakan itu adalah masalah apa? Surat. Maka dengan mengatakan, ya Tanuhi, Muhammad itu pernah kirim surat kepada aku. Maka kalau dia nabi, sebelum panjang lebar berbicara mengenai tentang apapun, maka kalau dia nabi, dia akan bertanya tentang surat yang pernah dikirimkan kepada aku. Kalau dia menceritakan hal-hal yang lain di luar surat, pembicaraan pertama, dia bukan nabi wahai Tanuhi. Tanuhi mengatakan, siap, saya simpan. Tanda pertama, pembicaraan yang pertama kali akan dibicarakan masalah apa? Surat. Satu. Yang kedua, Paduka, yang kedua, lihat, kedua, nabi itu kalau kirim surat apa saja, ngajak orang, pasti ujung-ujungnya agar mendapatkan ridho Allah, mendapatkan sorga. Mendapatkan sorga. Sorga itu yang luasnya lebih luas daripada 7 lapis dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Iya, maka sorga itu sangat luar biasa. Dan selalu mengatakan, beribadahlah karena mendapatkan sorga ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada dirinya, tanyakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kita beribadah di dunia untuk mendapatkan sorga. Kita beribadah di dunia akan berpahalakan sorga. Simak baik-baik, saya ulangi lagi karena ini penting. Ya Muhammad, tanyakan kepada dia, ya Muhammad, kami beribadah di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah, nanti di akhirat sorga. Sekarang kita masih di dunia. Jawabannya, tolong tanyakan ke Muhammad, kita masih di dunia, sorga di mana? Kita masih di dunia, nanti pahalanya sorga. Sorganya di mana? Kita kan masih di dunia. Terus sorganya mana sekarang? Mana sorganya sekarang? Bisa dipahami bunda? Mana sorganya? Dan ingat, jawaban itu
Muhammad akan jawab ada kata-kata lail, ada kata-kata malamnya. Tapi juga saya nggak tahu sinkronnya kayak apa. Pertanyaan itu ternyata ada jawaban kata-kata apa? Malam, lail. Nggak tahu. Pokoknya lihat, kalau kamu tanyakan tentang masalah nomor 2 tadi, nanti Muhammad akan ada jawaban dan mengucapkan kata-kata apa? Malam, lail. Siap. 3 tanuhi. Setiap nabi punya tanda kenabian. Zahar pundaknya. Maka tolong kamu cek, benarkah dia punya tanda kenabian hitam, tanda lahir hitam sebelah kanannya. Maka cek itu. Baik, berangkatlah tanuhi. Subhanallah. Di saat Romawi mempersiapkan apa? Pasukan, Rasulullah sedang menunggu berita yang sangat dahsyat di kota Madinah. Tanuhi muncul. Bisa dipahami bunda? Siapa yang muncul? At-Tanuhi. Datang Tanuhi. Begitu tiba ke kota Madinah, ada utusan dari bangsa Romawi semuanya. Wah, utusan ini ada apa nih? Waduh, memang ditunggu utusannya, perang apa nggak perang? Datang Tanuhi. Kata Rasulullah, silakan datangkan Tanuhi. Siapa mereka? Tanuhi ya Rasulullah. Siapa dia? Utusan Romawi. Datang, suruh masuk. Begitu datang Tanuhi kepada Rasulullah SAW, disambut dengan baik oleh Rasulullah. Utusan namanya juga. Rasul bertanya dengan mengatakan, siapa anda? Kami adalah utusan Raja Romawi dan namaku adalah Tanuhi. Lihat apa pertama yang dikatakan Rasulullah. Oh, utusan Raja Romawi, kamu Tanuhi? Iya. Bagaimana surat yang pernah aku kirimkan ke raja kamu? Masya Allah. Tanuhi bilang, nabi ini. Nabi ini. Satu, ini nabi ini. Dia jawab mengatakan sesuai dengan pesan siapa? Raja. Bilang kalau Muhammad dan suratnya disimpan baik-baik. Suratnya disimpan baik-baik dan dipahami baik-baik. Maka Tanuhi menjawab, suratmu disimpan baik-baik dan telah sampai ke raja kami. Lalu apa jawaban Rasulullah? Syukur. Berani merobek suratku seperti dirobeknya suratku oleh Raja Persia, maka Allah pun memorak-porandakan Raja Persia seperti dia telah memorak-porandakan suratku. Allah telah merobek kerajaan Persia seperti dia telah merobek suratku, kata Rasulullah SAW. Allah menetapkan Raja Romawi sampai hari ini karena dia menjaga suratku. Subhanallah. Rasulullah SAW, suratnya dijaga aja masih dijaga juga kerajaannya. Suratnya dirobek, dihancurkan kerajaannya, dirobek oleh Allah seperti dia telah merobek kerajaan. Na'udzubillah. Saya lanjutkan, bunda yang berbahagia, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu Rasulullah ngobrol, masuklah ke pertanyaan kedua. Ya Muhammad, izin saya bertanya. Silakan. Ya Muhammad, bukankah engkau mengajak kepada kami untuk selalu beribadah kepada Allah ikhlas tanpa berbuat syirik dengan apapun? Betul? Agar kami mendapatkan ridho Allah. Benar? Ya Muhammad, ketika kita mendapatkan ridho Allah, Allah akan menjadikan kita ahli surga. Betul? Jadi kita ini akan mendapatkan pahala jannah atau surga dari Allah. Iya. Saya bertanya, ya Muhammad, apa? Sekarang kita di dunia, di mana surga? Sekarang kan kita di dunia, terus surganya mana? Di mana surganya? Harus ada jawaban apa tadi? Lail. Apa artinya lail? Malam. Apa jawaban Rasulullah? Ya Tanuhi, sekarang kita siang. Sekarang kita siang. Lalu dikatakan wal anun nahar, wal an an nahar. Sekarang ini siang. Idza jaa an nahar, apabila datang siang, di mana malam? Bisa dipahami nggak? Apabila siang datang, malam di mana? Sekarang saya tanya, sekarang kita ini siang apa malam? Siang ya, benar. Oh siang, benar. Iya. Sekarang siang apa malam? Siang. Sekarang saya tanya, di mana malam bunda? Di mana malam? Datang nanti. Kalau lagi siang, nanti juga malam datang. Tapi ada malam, ada nggak sekarang ada? Di tempat lain. Tapi ada kan? Tapi nanti akan datang nggak malam sama kita? Maka seakan-akan mengatakan, Anda ketika di siang hari pasti akan datang malam. Tapi ketika di siang hari, lakukan untuk persiapan malam tadi. Coba kalau ibu mau sore pulang ke rumah nggak kira-kira? Oh, udah sore pulang, udah sore main, nggak ada. Oh, udah sore kerja, kita udah sore main, nggak ada. Udah sore pulang, udah sore pulang. Persiapan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum sore tiba. Ada nggak begitu? Pokoknya kerjakan ini sebelum sore tiba udah selesai.
Pokoknya kerjakan sebelum sore tiba selesai. Nah itu dia. Nah terkadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita ini dengan mengatakan kata-katanya tadi tanuhi, kita akan berada di dunia. Surganya mana? Rasulullah bilang, persis pertanyaan yang kau ucapkan kepadaku, pertanyaannya kita berada di siang, malamnya mana? Mana malam? Tapi nanti malam kan akan datang, persis surga ataupun yang namanya akhirat itu akan datang. Masya Allah, persiapkan saja. Langsung kata tanuhi mengatakan, iya ada malamnya ini. Ada malamnya ini. Nabi ini. Tanuhi orangnya cerdas, pintar, sopan, bersih. Ada orang cerdas, sopan, pintar, coba nggak bersih. Mau dekat nggak? Mau udahan ngobrol juga? Iya. Ada orang bersih, iya. Lalu apa lagi? Masya Allah, istilahnya apa? Bersih, ganteng, cuma nggak cerdas, capek ngomongnya. Diulang lagi, apa maksudnya? Ulangi lagi, apa maksudnya? Ini pengen udahan juga bunda. Subhanallah, ada orang bersih, cerdas, pinter, cuma akhlaknya nggak bagus, nyakitin mulu nih. Udah. Bisa dipahami nggak? Malas ngobrolnya. Ini tanuhi bikin orang seneng kalau ngobrol. Udah cerdas, sopan, pinter, baik, bersih. Orang duduk bersama dia itu senang banget. Sampai Rasul betah dari pagi itu Rasul ngobrol sama tanuhi itu asik ngobrol. Kalau bahasa Prancisnya uplek. Iya. Apa uplek itu ya? Apa uplek itu? Ada orang Sunda di sini. Asik ngobrol. Ngobrol asik sana kemari. Wah, uplek gitu ya. Uplek siam kita namanya gitu. Uplek ngobrolnya itu waduh asik sekali. Ngobrol asik. Kenapa asiknya? Rasulullah mencari celah agar tanuhi masuk Islam. Celahnya terus diajarkan Rasulullah. Wah, diajarkan Islam itu begini, ini begini. Masya Allah, terus diajarkan. Tanuhi menanggapinya, dan tanuhi dengan berharap menerima apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah dengan niat apa? Mudah-mudahan ada kesempatan mencari yang ketiga, tanda kenabiannya di belakang. Bisa dipahami nggak ya? Kan orang keren itu kalau mau minjem duit nggak langsung loh. Muter dulu. Ada tujuannya, tapi caranya nggak langsung. Apa? Sana dulu ke sana, akhirnya dapat aja. Subhanallah. Assalamualaikum mbak, apa kabar? Mbak sehat, masya Allah. Makin sehat aja. Suami juga, masya Allah. Mbak ya, enak banget rumah di sini mbak ya, masya Allah. Ini bagaimana? Ini karpetnya juga luar biasa mbak ya. Kenapa? Itu dia. Anak saya tuh alhamdulillah sudah kuliah ya. Kemarin juga alhamdulillah saya sudah bayarin semuanya. Anak kedua juga kuliah. Nih ada yang ketiga nih agak repot nih sekarang. Terus pendaftaran ulang itu, suami lagi sakit lagi gaji belum turun lagi gini. Maksudnya minjem duit, cuma muter, memuji rumah, memuji itu, memuji ini. Masuklah pinjam duit. Itu cerdas banget gitu. Kalau ada kurang cerdas datang, gini mbak saya minjem duit, lumayan itu juga. Daripada datang kemari, apaan rumah kayak gini, ini tangganya gini, kenapa itu? Catnya juga ini, kayaknya kurang bagus ini rumah nih. Karpetnya kurang gini. Dia udah kesel aja. Ini semua nyela sama yang di rumah. Kamu ngapain kesini? Gini. Udah nyela semuanya. Tiba-tiba gini, saya mau minjem duit. Mampus itu. Udah kata-kata ngejelekin minjem duit. Astagfirullahaladzim. Mau dikasih nggak kira-kira? Begitu ujung-ujungnya udah dikomentari dikomentari karpet jelek, tembok jelek, tiang nggak matching, wallpaper nggak bagus, lampu juga kurang bagus. Ujung-ujungnya minjem duit. Ibu bapak jawab apa? Minjem duit langsung ditendang kali ya. Tapi yang jelas, masya Allah, orang cerdas itu, masya Allah, putar sana, putar sini, putar, krek, kena dapat. Iya, lihat bunda, ini tanuhi cerdas sekali nih. Masya Allah. Gimana celah ingin ada kalimat mengatakan, lihat punggungmu, benarkah ada kenabian? Itu yang dicari. Maka dia betah ngobrol sama Rasul, tapi punya tujuan. Rasulullah betah dengan tanuhi karena apa? Ada tujuan. Ini tujuan ingin memasukkan Islam, ini tujuan ingin lihat tanda kenabian. Subhanallah, sampai zuhur, hampir zuhur, dua-duanya belum berhasil bunda. Ya, tanuhi belum berhasil, Rasulullah belum berhasil. Akhirnya waktu udah mulai habis, tanuhi pun harus sudah mulai pulang. Akhirnya tanuhi mengatakan, ya Muhammad, saya pamit, terima kasih
asik ngobrol bersamamu, tidak terasa. Rasulullah sampai jadi bagaimana? Faham kau tentang Islam? Paham ya Muhammad. Jadi bagaimana setelah aku terangkan, tertarik dengan Islam? Lihat jawaban Tanuhi apa. Padahal yang mengajaknya Rasulullah, di depannya langsung Rasulullah, bicara dengan Rasulullah. Masya Allah, guru yang paling luar biasa, yang tidak pernah ada guru seperti Rasulullah. Nomor satu, hebat menerangkannya, gayanya luar biasa. Tiba-tiba Tanuhi jawaban apa? Maaf ya Muhammad, innama ana rajulun min qaumi. Aku tidak bisa meninggalkan agamaku, Nasrani. Apalagi hanya sekedar muridnya Rumil, ya, langsung berhadapan Rasulullah aja nggak dapat hidayah, bunda. Mau didatangkan ustadz siapa, kiai siapa datang kemari, ya begitu. Mau ibu datangkan ke sini adalah UAS sekalipun, mau datangkan Ustadz Khalid Basama sekalipun, ataupun yang namanya Adi Hidayat sekalipun, mau didatangkan misalnya Ustadz Syafiq Basalamah sekalipun, mau ustadz siapa yang datang kemari, hidayah itu Allah yang pegang. Subhanallah, ini Rasulullah loh kepada Tanuhi. Iya, kepada Tanuhi. Subhanallah. Coba datang ke Rumil di sini. Waduh, guru-gurunya Masya Allah. Kayaknya guru-guru yang datang ke Rumil itu mempersiapkan diri juga mantap. Karena jamaah Rumil ini ilmunya wah, ilmunya jeret, enggak ngejeret terus di atas. Jamaah Rumil set, tinggal prakteknya bunda mah. Kalau ilmunya mah waduh, atuh gimana, saya juga suka lihat streaming. Lihat kemarin Masya Allah, Dr. Aisyah Dahlan, saya sambil jalan saya streaming, lihat Masya Allah. Hari sebelumnya Ustadz ini ada Ustadz siapa? Ustadz Subhan Bawazir. Aduh Ustadz, Masya Allah, lihat streamingnya, Masya Allah. Ini ibu-ibu ini kalau bener-bener semuanya konsentrasi, ulama semuanya. Ya coba, dari semua Ustadz diserap sama bunda. Dari Ustadz Subhan Bawazir dicatat semuanya, dari Dr. Aisyah dicatat semuanya, pengobatan Ustadz Febri dicatat semuanya. Masya Allah, jadi semuanya bunda sebenarnya. Coba siapa lagi coba? Ya jadi semuanya sebenarnya, tinggal praktek bunda mah. Tinggal praktek, justru begitu praktek, apaan? Tinggal praktek, kadang-kadang mentok lagi. Tahu jangan itu, jadi tiba-tiba aduh salah lagi. Subhanallah. Bener bunda, punten, tinggal praktek ini Masya Allah. Jadi kalau dibilang untuk ngaji aja di sana masih belum begitu begini, punten. Kita ada yang mengatakan kaca terhadap diri kita sendiri. Iya ya, saya padahal ngaji tiap hari. Ini tiap hari, kenapa ini maksiat masih bisa dilakukan ya? Nggak, kenapa ya? Punten, seorang nabi mengajarkan kepada Tanuhi berjam-jam. Dapat? Tidak Tanuhi itu. Rasulullah tanya, jadi kamu bagaimana? Innama ana rajulun min qaumi ya Muhammad. Aku ini bersama punten kaumku dan aku tidak bisa meninggalkan agamaku wahai Muhammad. Apa kata-kata Rasulullah? Oh, ya sudah kalau gitu. Maksa? Tidak. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas yang salah yang benar sudah dipaparkan kok. Terserah. Setelah itu ya sudah kalau gitu. Jadi gimana? Saya mau pamit sekarang. Mau pamit sekarang? Iya. Sebentar. Jadi ngelihat ini. Subhanallah. Kamu mau lihat ini, jadi mau lihat ini. Karena satu lagi kan PR-nya kan. Tanuhi udah bilang putus asa, udah dah yang satu ini udah nggak dapat nih. Satu oke, dua dapat, cuma yang ketiga ini ngelihat tanda kenabian kayaknya enggak. Begitu mau pamit, tapi sebentar, jadi ngelihat ini kan. Kamu dari tadi tuh nunggu ini kan, tuh dilihatin. Tanuhi bilang, oh bener nabi ini. Sudah ngelihat di depan matanya 3 tanda kenabian, masih imankah? Tidak bunda. Nah itulah yang namanya hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar. Makanya tolong bunda, ketika ibu ada rasa senang ngaji, syukuri, biar Allah tambah rasa senang lagi, daripada nanti Allah cabut rasa ngaji itu. Bisa dipahami gak bunda? Ibu ketika senang ngaji, ibu syukur, alhamdulillah ya Allah, saya ada senang ngaji walaupun 5 menit di ujung misalnya. Syukuri, besok setengah jamnya, besok dari awal, besok sebelum gurunya datang udah duduk, besok libur datang juga. Subhanallah, saking apanya, saking semangatnya. Putar-putar YouTube-nya Rumil tuh, mana sampai ada nanya, Min, kapan perang Tabuknya? Katanya, pernah lihat nggak tuh di YouTube tuh ada tuh. Saya ngeliat, oh ada yang nanya perang Tabuk, dikiranya perang Tabuknya udah naik.
belum, padahal hari ini Tabuknya. Ya saya ngeliat, oh ada yang nanya juga, berarti ada yang cari perang Tabuk. Subhanallah. Ternyata YouTube Rumil itu, waduh, menyebar di mana-mana. Di Hong Kong juga ada yang lihat. Iya, di Jerman juga ada, di Saudi Arabia juga ada. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Itulah luar biasa media sosial yang saat ini berjalan. Luar biasa Bunda. Saya ulangi lagi, ternyata Tanuhi Islam kah? Tidak. Kemana Tanuhi? Pulang. Kemana pulangnya? Alhamdulillah, tidak ada yang bilang ke Cinere, ke Romawi. Iya, pulang ke Romawi. Berangkat dia ke Romawi untuk memberikan kabar. Namun pasukan sudah bergerak Bunda. Bisa dipahami ya? Punten. Ataupun sebelum sampai, ataupun istilahnya nanti kabar itu berita kepada siapa? Kepada bangsa Romawi. Siapkan di sana. Akhirnya, masya Allah, Rasulullah SAW sudah yakin kalau peperangan ini akan terjadi. Maka Rasulullah berpikir, merenung. Satu, dengan para sahabat, ya Rasulullah, kita tunggu aja di dalam sini, biar kita lebih paten. Qadarullah Bunda, perang Tabuk ini lagi pada musim panas. Musim panas, kalau musim panas semua juga pada malas keluar. Kalau musim panas pas lagi musim panen Bunda. Punten, saya sampaikan sama Bunda, kalau musim panas kurma berbuah apa enggak? Lagi mematangkannya. Ibu mungkin nanam kurma di depan rumah ibu. Jadi di masjid kita, di Masjid Salman, kurma jadi enggak? Jadi. Berbuah? Nggak tahu, orang masih kecil. Iya. Tapi pun kalau berbuah, insya Allah tidak manis. Kenapa? Karena kurang panas. Bisa dipahami Bunda? Mematangkannya itu karena panasnya. Maka kalau sudah panas situasinya, udaranya, maka matanglah pohon kurma itu. Jadi kurma itu berbuahnya, matangnya pas lagi musim panas. Berarti satu, musim panas mamalas untuk kemana? Keluar. Hobinya berteduh. Di mana berteduh? Di bawah pohon yang rindang sambil menikmati panen. Kalau belum panen punya duit apa enggak? Belum. Kalau sudah panen punya duit. Ibu panennya setiap bulan? Iya. Dari siapa? Oh iya, betul. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Punten Bunda, panen. Nah, lagi musim panas, satu malas keluar. Yang kedua, belum punya bekal karena masih belum panen. Punten, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpikir, kalaulah tetap di kota Madinah, apa yang terjadi? Bisa jadi orang-orang Romawi datang ke kota Madinah dan siap untuk menggempur. Kita bertahan di kota Madinah, taruhlah seperti perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Diapain? Bikin parit. Bisa jadi kan demikian kan? Rasulullah berpikir, takut orang munafiknya banyak di sini. Bisa jadi di luar nyerang musuh, ke dalam orang munafik ikut menyerang. Jadi akhirnya tambah repot nggak kira-kira? Ibu kunci pintu. Kenapa? Jangan sampai ada maling masuk ke dalam. Padahal salah satu di rumah ada maling. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya Bunda. Bahaya. Punten, persis seperti Rasulullah berpikir, ini orang munafik ini semakin banyak ini. Karena konsep orang munafik itu, semakin kuat Islam, maka munafiknya makin banyak Bunda. Semakin gitu. Semakin lemah umat Islam, maka semakin hilang munafiknya. Orang munafik itu begitu, sistemnya ada. Iya, ada. Hobinya itu menghancurkan, mengadu dombakan, mengadukan, lalu apa? Paling tidak merusak diri sendiri. Ini majelis taklim itu baik loh. Majelis taklim baik nggak? Tak baik nggak? Taman sorga disebutnya juga. Tapi kalau sudah orang munafik datang ke sini, bisa mengadu dombakan di antara ibu dan ibu. Bisa. Nggak ada hubungan, ibu nggak kenal, idi juga kenal, begitu duduk aja, padahal nggak kenal, sama sekali nggak kenal, begitu duduk. Tuh lihat tuh, aneh banget orang itu ya. Astagfirullahaladzim. Kenalan pertama udah ngomongin. Tuh lihat tuh, aneh banget ya orang itu. Nggak usah, kenapa? Itu kadang-kadang akhirnya, iya ya, kok bisa kayak begitu? Dia udah dosa tuh, ngomongin orang yang dia tidak kenal. Astagfirullah. Apalagi yang kenal. Ya, apalagi yang kenal. Astagfirullahaladzim. Kalau misalnya mantan, oh kenal gampang, ntar kita tinggal minta maaf. Astagfirullah. Kalau sempat minta maaf, kalau enggak bagaimana? Begitu minta, kamu tuh seudon mulu sama saya. Astagfirullah. Jadi punten, pegang baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai di mana tadi nih?
Kalau Umi Maki udah ngobrol, saya langsung ini hilang pikiran. Oh langsung hilang. Jadi musim panas. Iya. Iya musim panas. Terus kenapa musim panas? Nah, punten. Kurma matang. Ibu tahu nggak kemarin tanggal 25 Desember? Hari apa itu? Itu kan banyak apa namanya? Banyak salju-saljunya ya. Itu dilahirkannya siapa? Yesus buat mereka, ya kita Isa alaihissalam. Iya, lahirnya identiknya dengan pohon cemara, dengan salju, boneka salju, Sinterklasnya semuanya. Itu kan agama mereka, keyakinan mereka, silahkan. Tapi kalau ditanya kepada umat Islam, apakah Isa lahir itu pada musim dingin? Itu pertanyaannya kan? Ternyata pada musim panas. Siapa mengatakan? Nah kan Siti Maryam menggoyangkan pohon kurma saat dalam keadaan melahirkan, lapar, haus. Ibu punten, habis melahirkan capek nggak? Haus nggak? Sama. Iya sama istri saya waktu melahirkan, capek begitu. Iya stres gitu ya ngelihatnya apa. Lembatan, waduh bagaimana ini? Waduh luar biasa. Alhamdulillah anak pertama saya tidak menyaksikannya karena lahirnya di mana itu? Di Saudi Arabia. Tapi waktu sedikit gitu bunda ya. Pas kan kami kuliah, istri saya juga kuliah. Pas mau turun dari rumah itu, saya kan ke Ajiziyah, dia ke Zahir. Saya turun dari tangga itu, Umi ngomong gini, ayo kita duluan pulang. Ayo kita duluan pulang, gitu kan? Kan sama-sama kuliah. Ayo kita duluan pulang. Boleh, saya bilang. Saya kuliah, dia kuliah. Pas saya lagi kuliah, tiba-tiba ada informasi. Mana di sini namanya Fulan? Ke saya. Saya kenapa? Ke rumah sakit. Istri mau melahirkan. Hah? Kenapa? Pecah ketuban. Oh, saya langsung itu yang biasa-biasanya naik angkot gitu ya, atau naik bis, ini naik taksi. Saking apanya? Saking buru-burunya. Naik taksi jalan. Dalam pikiran itu, subhanallah, dalam pikiran saya itu, jangan-jangan dia minta siapa duluan pulang ke akhirat gitu. Iya. Saya nangis di jalan itu. Aduh, ini si apa namanya? Si lokanya apa gitu. Wah, namanya gitu kan selalu kalau kita dipas-pasin mulu kan. Jangan-jangan siapa duluan pulang. Masih kebayang dia ngomong, "Ayo siapa duluan pulang?" gitu, sambil pegang perut ya. "Ayo siapa duluan pulang?" gitu kan. Padahal masih 8 bulan waktu itu. Subhanallah, saya carikan yang namanya kuliah itu di perempuan gak boleh masuk laki-laki kan. Saking paniknya saya masuk di situ. Perempuan semuanya. Emang perempuan semua orang Arab, nggak boleh laki-laki masuk situ. Saya lagi panik, mungkin orang-orang juga ngelihat, ini mungkin anak kecil gitu masuk situ. Nggak diapa-apain gitu ya, mungkin anak kecil gitu masuk situ gitu. Cuk saya masuk. Dia bilang, saya bilang mana ini yang mau? Oh udah keluar. Saya langsung ke rumah sakit. Bunda, itu kebayang kayak di sinetron itu. Begitu saya masuk ke rumah sakit, itu lift yang dia masuk langsung trik gitu loh. Iya. Jadi ini dia lagi masuk ke rumah sakit kan, kalau udah naik udah nggak boleh masuk kita. Begitu duduk gitu. Begitu saya datang, dia cuma gini. Gitu tuh, langsung liftnya gitu. Aduh, telat. Langsung udah bener kayak di sinetron itu. Tinggal kasih suara apa gitu ya. Yang mau suara tambah sedih gitu. Naik bunda. Subhanallah. Itu bisa saya hubungi tempat bersalin itu punten maghrib. Baru bisa dihubungi bunda. Di luar itu nggak bisa dihubungi. Jadi saya pulang ke rumah. Doa. Waduh, doanya khusyuk banget. Iya, nggak usah tanya bagaimana khusyuknya lah. Iya. Bunda, waduh, doa minta ya Arab ya selamatkan selamat. Maghrib tiba, saya langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit, persirakan udah melahirkan dong ya. Saya langsung datang ke tempat bersalin. Assalamualaikum, salam. Saya itulah karena lagi panik. Ada orang Indonesia yang melahirkan di sini. Ada orang Indonesia melahirkan di sini. Sebentar. Cuk cari. Datang. Maaf, nggak ada orang Indonesia lahir. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan meninggal. Turun ke ruang jenazah saya. Iya. Tuk turun ke ruang jenazah. Ini cerita tuh. Ke ruang jenazah ada apa? Ada yang meninggal di sini karena melahirkan. Cek data. Tidak ada. Maunya ada melulu. Tidak ada. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Saya naik lagi ke atas. Gembira ini. Maaf, ada orang Indonesia yang melahirkan di sini. Tolong cek, saya bilang. Tek, nggak ada. Nggak ada semuanya.
Saya bilang astagfirullah, kemana nih? Karena nggak boleh pulang, harus dijemput sama mahramnya. Dicek lagi, saya tanya, coba ada orang Indonesia melahirkan? Tolong suster, saya bilang cek lagi, ada orang Indonesia nggak melahirkan di sini? Nggak ada. Di sini semuanya ada orang Yaman, ada orang India, ada orang Pakistan juga ada, orang Arab juga ada. Orang Indonesia nggak ada. Cari lagi, cari. Itu datang. Ada orang Yaman melahirkan tapi anaknya pesek katanya. Saya bilang anak saya itu. Itu anak saya. Dia ngomong gini, ada orang Yaman tapi anaknya ini. Itu benar cerita nyata itu. Saya bilang itu anak saya, pasti anak saya bilang. Coba liatin yang mana? Diliatin di kaca. Si uminya lagi tidur ngadap ke belakang gitu kan, sana kaca di sana. Saya udah tahu kan dari kerudungnya itu menyemaki, alhamdulillah ada. Saya bilang bisa dibangunin. Ini ada yang ini, dia ngeliat ke belakang, lihat saya itu, alhamdulillah. Terus dia bilang langsung dipaku, padahal baru dijahit, baru diangkat begini. Nih anak, sambil jalan dia. Saya bilang pulang yuk. Saya nggak tahu kalau itu mau sakit gitu melahirkan tuh ya. Pulang yuk, ayo. Masya Allah, langsung dibawa pulang ke rumah dan kita cuma berdua di rumah itu. Alhamdulillah, mandiin sendiri. Iya, boleh waktu itu. Saya pulang sendiri, subhan, diobatin berdua. Pokoknya asli berdua aja. Bawa anak itu satu, saya gimana ini anak nih, caranya gimana ini. Cuma kalau dia udah kursus kan, kursus gimana caranya gimana. Oh kasih popok semuanya, masya Allah. Punten bunda, itu pengalaman kami di sana. Jadi ke sana kenapa tadi ya? Lagi cerita apa tadi? Oh, Pohon Cemara melahirkan. Oh iya, saya tanya, capek nggak habis melahirkan? Nah, ini terasa dengan istri saya juga itu menyamaki. Pas habis melahirkan itu capeknya luar biasa. Padahal hobinya masak. Saya sudah siapin hobinya masak. Begitu sudah jadi itu boro-boro mau masak. Kenapa? Sakit. Padahal hobinya udah tinggal aja. Biar saya masak. Apa yang saya masak? Goreng nasi aja. Itu kan gampang, goreng nasi, goreng ikan, itu goreng masak air paling jago itu malah. Iya semuanya. Masya Allah, lama. Lah itulah bunda punten, kalau sudah melahirkan capek kan, lelah kan. Nah Maryam, sekokohnya seorang wanita apapun kalau sudah melahirkan lemah. Ibu sekuat apapun, masya Allah, luar biasa. Wonder itu apa namanya tuh? Itu kalau udah melahirkan lelah, capek. Nih Maryam, kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam goyangkan pohon kurma itu, niscaya aku akan jatuhkan rutab pohon kurma muda. Berarti menunjukkan saat itu kurma sedang berbuah dan saat itu musim panas. Lagi musim panas malas keluar. Lagi musim panas punten ingin berteduh. Belum lagi panen. Ibu kalau lagi panen ditunggu-tunggu nggak kira-kira? Nunggu-nunggu panen itu. Ini panen pergi, waduh sakit hati. Tapi Rasulullah mengatakan kata-katanya begini, kita akan jemput mereka, kita perang di luar kota Madinah. Karena Rasulullah berpikir kalau menyerang di kota Madinah mereka menyerang banyak orang munafik. Kalau sudah banyak orang munafik di dalam, apa yang terjadi? Bisa jadi menyerang dari dalam. Maka musuhnya ada berapa? 2, di dalam dan dari luar. Maka Rasulullah biar saja orang munafik tidak ganggu. Orang munafik bisa jadi tidak menyerang, tapi psikisnya diserang. Bisa jadi nggak? Begitu orang nggak mampu kita, nggak dapat kita. Dia jago, dia kuat, jadi lemah nggak kira-kira? Jadi lemah bunda. Bisa dipahami bunda? Jadi lemah. Maka apa yang dilakukannya? Dilakukannya dia coba menyerang perasaan hatinya, biar tidak kuat, biar putus asa. Itu yang sangat mengerikan. Maka harus jauhkan dengan orang munafik. Ibu punten, kalau ibu berbuat soleh, berbuat baik, lalu ketemu dengan orang yang selalu mengganggu, kalau bisa ibu benahi dia. Kalau tidak bisa dibenahi, ibu jaga jarak. Kenapa? Takut ganggu nantinya kan? Ganggu itu semuanya. Maka Rasulullah ini dengan orang munafik jauhkan. Tapi walau bagaimanapun yang namanya orang munafik ikut perang, ikut juga dalam peperangan bunda. Tetap berangkat, tapi minimal kalau sudah dalam peperangan orang munafiknya tidak terlalu bebas. Saya lanjutkan bunda. Punten. Maka dalam keadaan itu Rasulullah menginformasikan dan Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk apa coba bunda? Mengumpulkan dana untuk berperang. Karena saat itu musim paceklik, panen belum datang, kesulitan sedang merajalela. Maka saat itu Rasulullah berdiri dan Rasulullah mengatakan, ayuhan nas,
kita akan berperang di luar. Orang yang berperang akan diajak di luar akan berpikir gini, waduh panas-panas. Satu itu. Bagi yang punya kebun, apa? Musim panen ditinggalkan. Bisa dipahami bunda? Yang tidak punya kebun tapi pekerja, apa? Bisnis kita. Bisa dipahami bunda ya? Pokoknya serba berat. Lagi musim panas, harus jalan jauh. Berapa hari perjalanan ke Tabuk? Ada yang tahu? 15 hari. 15 hari harus jalan kaki, bagaimana bunda? Waduh, jangankan 15 hari jalan kaki dari sini ke Kubamasa jalan kaki. Insya Allah nggak ada yang mau. Iya, ngapain juga gitu ya. Tapi yang jelas dengan mengatakan 15 hari perjalanan, musim panas, baca klik pula. Mendingan kalau pas lagi musim panas, dalam keadaan nyaman. Misalnya, yuk jalan. Kalau di Car Free Day di situ kan ada tuh, di mana tuh namanya? Bukan di situ, Cinere juga di situ, Depok juga ada tuh. Apa tuh? South City di situ ya kan? Masya Allah. Coba kalau pagi-pagi jam 5:30 jalan sampai naik ke atas, enak gak tuh? 2 putaran enak kan? Lagi musim panas jam 12 sana. Ada yang mau ngapain juga gitu. Subhanallah, kita mau jalan-jalan di situ dan terasa kalau udaranya segar. Ini musim panas harus jalan terus lagi. Perbekalan juga minim. Bisa dipahami bunda? Nah ini orang-orang yang beriman enggak berpengaruh mau panas lagi panen, jalan semangat. Tapi orang munafik bilang, apa? Lagi musim panas? Apa? Ini musim panen. Apa? 15 hari? Waduh, tanya. Tapi kalau orang yang mukmin kuat, oke, masya Allah. Kalau orang mukmin ngaji, musim hujan ngaji, panas ngaji, macet ngaji, becek ngaji, subhanallah, libur ngaji, ngaji di rumah, subhanallah. Itu kalau udah tuh jalan aja nggak ada masalah, luar biasa, subhanallah. Ini ditanamkan rasa kekuatan iman yang ada dalam hati ini. Bunda tahu apa yang terjadi? Simpan baik-baik. Maka Rasulullah tahu ini adalah kesulitan yang ada. Maka Rasulullah bilang, ayuhan nas, man jahaza jaisul usrah falahul jannah. Siapa yang telah berinfak mempersiapkan hartanya untuk pasukan ini, maka dia berhak mendapatkan sorga. Masya Allah bunda. Maka para sahabat, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih apa saja, sampai ada yang ngasih cuma satu kurma 1 genggam. Kenapa? Ingin infak. Kenapa? Karena memang tidak punya bunda. Karena memang tidak punya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedikit lagi, ada yang pokoknya balik semuanya. Jadi kumpulkan di masjid. Rasulullah katakan, siapa yang dapat menyerahkan, membantu dengan hartanya untuk pasukan yang kesulitan ini, maka dia berhak mendapatkan surga dari Allah. Begitu mendengar para sahabat, bubar. Bubar bukan bubar kemana-mana, ke rumah ngambil barang, bukan bubar nggak balik lagi. Beda kalau sekarang siapa yang membantu untuk korban banjir, silakan pulang, ditunggu lagi secepatnya, pulang, datang komisi akan datang, subhanallah. Punten, bubar, datang membawa untuk punten apa? Bantuan. Ini untuk Jaisul Usrah. Punten yang paling keren di sini saya gambarkan. Ini yang paling banyak menyumbang siapa coba? Ada yang tahu? Abu Bakar banyak, Umar banyak. Abu Bakar habis hartanya, semuanya. Umar bin Khattab setengah hartanya. Tapi yang luar biasa di sini, masya Allah, saya gambarkan di sini. Pertama kali datang, begitu dibilang kata Rasulullah, bawa harta yang bisa diinfakkan, bubar. Datang Abu Bakar, das. Datang Umar, das. Datang Utsman bin Affan. Dengan mengatakan, masya Allah, digambarkan di sini bi alfi dinar, dengan 1000 dinar. Subhanallah, datang 1000 dinar. Punten, biar ngobrol aja, 1 dinar berapa? 1 dinar berapa sekarang? Ibu nggak pernah main dinar ya? Taunya rupiah. 1 dinar berapa? Berapa? 4,5 gram? Iya. 4,2. Taruhlah paling kecilnya 4 gitu ya. Taruhlah untuk sekarang ini 4 gram gitu ya. Atau 4,5 mungkin sekarang.
Coba kalau saya tanya 4 gram. 4 gram aja dipukulnya, 4 gram emas. 4 gram emas, 1 gram berapa mas? Berapa? 800? Oke, yang bagus 800 ribu. 800 ribu dikali 4 dikali 1000 berarti nantinya ya 800 ribu dikali 4 32 dikali 1000 banyak. Hitung dulu banyak lagi. Biar tahu ini, saya kalau matematika kan pada tahu semuanya. Iya, coba hitung semuanya biar tahu aja dulu bunda nih. Berapa tadi pertama kali berapa? 800 ribu ya, dikali berapa? 4 sama dengan dikali dikali berapa? Dikali 1000 ya, 1000. 3 miliar berarti ya, 3 miliar. Wah, dalam sehari paling tidak demikian tuh, masya Allah. Jebret dikeluarkan, subhanallah. Punten-punten, setelah itu apa? Punten, selesai keluar, lalu Rasulullah SAW bawa dinarnya, masya Allah. Dinarnya dipegang oleh Rasulullah, lalu dengan mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Aduh, Utsman ini nggak ada kesulitan lagi setelah mendapatkan hari ini. Setelah itu dikumpulkan, Rasulullah bilang mengatakan, karena masih kurang, siapa yang akan membiayai pasukan ini maka dia akan mendapatkan surga. Para sahabat pada balik lagi yang masih ada, termasuk Utsman keluar lagi. Nggak ada yang bilang, kan udah barusan, nggak ada. Bubar lagi, bubar lagi. Lalu setelah itu apa yang dibawa? Masya Allah, datang Utsman bin Affan dengan 900 unta. Dengan apa 900 untanya? 900 ekor unta siap dengan perbekalannya dan dengan alatnya, dengan makanannya, semuanya untuk para petunggangnya. 900. Berapa itu? Nggak usah dihitung lah, kelamaan. Setelah dikumpulkan, Rasulullah bilang lagi, mengatakan, punten, kata-katanya, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Kata Rasul, siapa yang menyiapkan pasukan untuk usrah ini, untuk jaisul usrah ini, jaisan kesulitan ini, ataupun namanya apa, pasukan kesulitan ini, karena dalam keadaan paceklik, Utsman bin Affan keluar lagi bunda, masya Allah. Dan Utsman bin Affan membawa 100 ekor kuda lengkap dengan peralatannya, 100 ekor kuda, masya Allah. Udah ngasih, ada lagi, kasih lagi, ada lagi, kasih lagi, nggak ada, kan udah kemarin saya. Bahkan dibilang mengatakan, ini ada sumbangan buat masjid, udah saya ke Masjid Ono. Astagfirullahaladzim. Jadi udah kadang-kadang lagi kurban gitu kan, udah tahu ini masyarakat lagi, pada ibu mampu. Tiba-tiba ada satu orang kampung datang, dia bilang mengatakan, Bu maaf di kampung saya nggak ada, saya udah di sana, pada ibu masih mampu, beri lagi bunda, beri lagi, kasih lagi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sana kurban, nggak apa-apa, silakan aja, karena apa, ini berkurban luar biasa, masya Allah. Iya. Paling tidak ya 1, tapi kalau masih mampu ternyata ada orang, nggak apa-apa, bismillah lagi, bismillah. Kenapa? Ya dibilang sedekah apa, kenapa lagi memerlukannya di situ. Makanya kalau mau kurban cari-cari, mana kira-kira yang belum dapat nih, mana yang belum ada nih, mana yang belum ada nih, belum ada, bismillah, bismillah. Dan berkumpullah bunda. Tapi ada yang berinfak cuma dengan berapa? 1 kurma segini, segenggam kurma. Ini orang munafik, dasar munafik, nyala aja semuanya. Infak cuma segitu doang, apa gunanya? Subhanallah, tidak akan pernah menghilangkan amalan seseorang walaupun hanya 1 rupiah bunda. Ya, la kalimatnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Anda jangan pernah mengejek, menghina, mencibir, menyepelekan sesuatu kebaikan walaupun hanya secuil. Lihat, ini orang munafik langsung Allah komentari nih, alladzina yalmizunal lihat dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Mereka orang munafik menghina orang-orang yang tidak punya harta karena pengen berinfak. Sampai ada yang pengen berinfak, subhanallah, nggak punya, tapi dia mau ikut perang. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya ingin ikut perang. Maaf ya, nggak ada yang bisa menginfaki kamu untuk berperang. Nangis para sahabat itu yang bisa ikut perang. Nangis. Aduh, saya ingin perang tapi saya nggak bisa. Nangis bunda. Dahsyat sekali itu bunda. Pengen perang nggak bisa, nangis.
Ini mah begitu mau perang nggak bisa. Syukur alhamdulillah nggak jadi perang. Ini mah nangis bunda. Ini betapa pentingnya orang yang berharta di sini. Bisa dipahami nggak bunda? Memang harta ini menjadi fitnah kalau tidak bisa membawanya. Tapi harta ini akan membawa orang itu menjadi ahli jannah tinggi ketika bisa membawanya. Dan harta sedekah bisa dilakukan. Waduh, saya menemukan sesuatu yang ajib luar biasa bunda. Saya punya sahabat ya boleh dibilang lah hampir mirip kejadiannya. Saya gambarkan yang ada di Indonesia. Subhanallah. Saat itu salah satu pesantren yang ada, masya Allah, setiap pagi itu datang ke tempat pemotongan ayam. Iya, setiap pemotongan ayam atau gimana biasanya ada ayam yang dipotong kepalanya, potong kakinya nggak dipakai gitu ya. Itu ada orang nunggu di situ. Kenapa? Dia bungkusin buat santrinya. Makanya di situ kan gratis. Minta ya bang, ya dikasih. Kadang-kadang ada, pokoknya di tempat-tempat jagal gitu ya. Iya dijagal, tulang-tulang ada pakai dibuangin, tapi setulang-tulangnya tulang dagingnya masih ada gitu. Dibawa, ada tim dari pesantren itu bukan untuk apa-apa, untuk kaldunya aja bawa gitu. Karena namanya santri juga belum banyak. Makan situ, masya Allah. Ini cerita dari kawan. Bunda, ada seorang laki-laki, orang cukup berada, Allah titipkan rizki dari sana. Tiba-tiba beliau itu punten divonis dengan penyakit tumor yang harus dioperasi lah kira-kira demikian. Bahkan sudah menentukan kata dokter ini penyakitnya kayaknya begini nggak bakal dapat gini. Subhanallah, ya udahlah, dia ada masalah, dia tetap syukur. Satu waktu dia datang ke tempat jagal juga untuk apa? Untuk cari daging atau makan. Tiba-tiba ada seorang mendapatkan tulang-tulang itu. Dia tanya, kamu ngasih tulang buat itu kenapa? Oh iya itu, kenapa? Dia kasihan, dia itu adalah biasa suka ngambil makanan untuk diberikan kepada punten fakir miskin juga iya. Jadi ada pesantren itu membawahi para yatim, para duafa. Jadi dia makan sayurnya di situ, bumbu-bumbunya ada. Terus selama ini iya nggak pernah dagingnya, nggak pernah, cuma apa? Tulangnya aja. Apa dia katakan? Bunda tahu apa yang terjadi? Orang itu mengatakan begini saja, beri tiap hari 5 kilo. Saya dipahami ya? Beri tiap hari 5 kilo, serahkan kepadanya. Selagi saya masih ada, karena dirinya sakit. Selagi saya masih ada, mumpung saya masih ada, beri tiap hari 5 kilo. Orang jagal ini pun luar biasa penghormatan kepada orang itu. Dia bilang, kamu telah memberikan 5 kilo setiap hari kepada dia, biarkan saya mengantarkan kepadanya, kata tukang jagal itu. Bunda tahu, makin hari makin mulai asik, sehat, datang diperiksa lagi, hilang itu penyakit. Makanya ada perkataan tadawu bis sedekah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Subhanallah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Kalimat yang sangat luar biasa. Walaupun setiap Jumat 1 bungkus nasi, walaupun setiap bulan ya, saya mau taruh di sana kali. Coba rutinnya apa? Tadawu, berdakwah, obatlah dengan sedekah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Saya dapat cerita langsung dari orangnya, sampai saya ragu. Akhirnya dia bilang, mengatakan karena cukup berada, Allah titipkan rizki kepada dirinya. Masya Allah, dia dengan mengatakan kata-katanya, tetap sampai hari ini 5 kilo daging kirim. Masya Allah, luar biasa. Untuk apa? Awal mulanya untuk santri, tapi kalau santri dikasih daging terus juga, wow, gemuk ntar. Iya, akhirnya dia bilang, mengatakan tolong ganti ya dagingnya, seminggu 2 kali atau 3 kali aja. Yang lainnya apa? Bisa nggak diganti pakai sayur? Bisa diganti pakai tempe? Masya Allah, luar biasa. Itulah kadang-kadang. Jadi kalau dibilang matakan ketika memberikan sesuatu, maka cari tempat yang gembur. Kalau saya punya bahan, biji paling bagus, saya simpan di sini 1 tahun pun nggak tumbuh karena salah naruh. Tapi kalau saya taruh di tempat yang ada tanahnya, tumbuh nggak kira-kira? Tumbuh. Ibu naruh cuma 200.000, tapi ditaruh yang tepat, tumbuh bunda. Ibu naruh 1 juta di tempat yang salah, hilang. Maksud itu ya begitulah kira-kira. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dalam perang Tabuk itu berperan orang-orang yang punya harta. Bisa dipahami ya? Maka saat itu pasukan sudah siap bergerak. Orang kafir bergerak. Berapa jumlah orang kafir berangkat?
Berapa orang mukmin yang berangkat? Bagaimana perjalannya? Bulan depan kita lanjutkan. Insya Allah. Jadi berapa tuh? 2 minggu lagi ya? Ya kan besok 2 bulan. Besok tafsir, baru sirah nabawiyah. Berarti cuma 2 minggu depan. Bulan depan. Ya terserahlah pokoknya jawabannya apa. Bingung saya juga. Pokoknya minggu depan tafsir, minggu depannya lagi sirah nabawiyah ya. Mudah-mudahan Bunda apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'ajur Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Kamis yang akan datang dengan pelajaran tafsir. Dan semoga Bunda, ayahanda dan keluarga kita diberikan ketenangan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi bahtera yang mengantarkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.